Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira, NIM 1902102040063. Saya dari Prodi PGSD FKIP Universitas Jember. Saya dari kelas C. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan tentang fotosintesis, di mana tujuan dari percobaan ini yang pertama membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk percobaan yang pertama antara lain Hydrilla verticillata, wadah plastik, air, penggaris, alat penghitung, gunting, tabung reaksi, termometer, benang jahit, soda kue, corong plastik, dan plastik jilid yang berwarna merah, hijau, ungu, biru, dan kuning. Dan HP sebagai stopwatch. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan percobaan yang pertama ini. Kita siapkan wadah plastik ini. Kita potong tumbuhan Hydrilla verticillata ini sebanyak 5. Panjangnya masing-masing 10 cm. Setelah itu kita ikat ini tumbuhan ini dengan benang. Setelah itu kita masukkan ke dalam corong plastik.
air, setelah itu tabung reaksi, beri air, dan masukkan ke ujung corong. Kita masukkan air. Setelah itu kita taruh di tempat yang gelap dan kita cek suhu dengan termometer. Setelah itu kita cek suhunya. Setelah itu kita hitung gelembung yang ada pada wadah ini. Kita atur waktu dengan stopwatch selama 3 menit. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita pengamatan di tempat yang terang. Kita beri soda kue sebanyak setengah sendok teh. Kita campurkan, kita aduk pelan-pelan. Setelah itu kita cek suhu. Setelah itu kita atur waktu selama 3 menit. Dan kita hitung gelembung yang ada di dalam wadah. Dan catat pada tabel hasil praktikum di sini. Setelah itu kita menggunakan plastik jilid ini pada wadah ini sesuai dengan cahaya matahari. Apabila cahaya matahari ada di timur, berarti kita menggunakan plastik jilid ini di timur. Apabila kita menggunakannya pada siang hari, maka kita menggunakan plastik jilid ini di atas wadah. Apabila cahaya matahari ada di sebelah barat, maka kita menggunakan plastik jilid ini di sebelah barat. Saya pada saat ini
pada sore hari, jadinya saya menggunakan cahaya matahari ada di sebelah barat, sehingga plastik jilid yang saya gunakan ada di sebelah barat seperti ini. Sebelumnya kita ukur suhu yang ada pada wadah ini. Setelah itu kita setting waktu selama 3 menit dan hitung gelembung selama 3 menit itu. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, plastik jilid warna merah. Lakukan hal yang sama seperti yang warna ungu tadi. Kita cek suhu. Setelah itu kita setting waktu selama 3 menit. Dan kita hitung berapa gelembung yang ada dalam wadah. Setelah itu kita tulis pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita menggunakan plastik jilid yang warna hijau. Kita cek suhu. Setelah itu kita cek suhu. Setelah itu kita atur waktu selama 3 menit dan hitung berapa gelembungnya. Sudah. Setelah itu kita tulis di tabel pengamatan. Setelah itu kita menggunakan plastik jilid yang berwarna biru. Setelah itu kita cek suhu. Setelah itu kita atur waktu selama 3 menit dan hitung berapa gelembung yang ada di dalam wadah. Ya. Kita masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan berapa gelembung yang ada dalam wadah. Berikut ini adalah percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain gunting, betadine,
penjepit, tanaman hidup, alkohol 70%, lepek, gelas ukur, panci, air, dan yang terakhir adalah kompor dan gas. Berikut ini adalah cara kerja percobaan yang kedua. Yang pertama, kita bungkus daun dengan aluminium foil, dan aluminium foil ini ditutupi juga dengan isolasi bening agar tidak lepas. Ini didiamkan selama 7 hari dan dibuka setelah 7 hari. Kita buka aluminium foil ini dengan gunting agar mudah untuk melepaskannya. Setelah itu kita nyalakan kompor dan beri panci ini air. Kita nyalakan dengan api sedang. Setelah itu, sambil menunggu air mendidih, kita masukkan alkohol sebanyak 50 ml. Jadi kita masukkan tumbuhan pada panci. Kita tunggu selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu kita angkat dengan penjepit. Setelah itu kita masukkan ke alkohol.
kita jepit dan masukkan dalam pagi. Rebus selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita matikan kompor dan kita angkat. Kita pindahkan tanaman pada level. Setelah diberi alkohol, kita selanjutnya beri dengan betadine sebanyak 10-15 tetes. Setelah itu, kita amati di bawah sinar matahari. Kita angkat dengan penjepit dan taruh di bawah sinar matahari untuk melihat perubahannya bagaimana setelah ditetesi dengan betadine dan sebelum ditetesi dengan betadine. Setelah itu, kita catat di tabel hasil pengamatan. Sekian untuk percobaan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.